Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berina Lukmanita Izeti dengan NIM 230110201300105 dari kelas Ilmu Pemulihan Ternak C dengan nomor kelompoknya 4 dan aslinya Kak Casmuti. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang praktikum IPT yang sudah saya lakukan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober tahun 2021 secara daring melalui video YouTube Laboratorium Genetika Pemuliaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Nah, sebelumnya, ilmu pemuliaan ternak sendiri merupakan ilmu yang berfungsi untuk meningkatkan mutu genetik pada ternak agar menghasilkan keturunan yang baik, unggul, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan produksi. Selain itu, ilmu pemuliaan berhubungan dengan manipulasi perbedaan biologi antar ternak dan dengan pendekatan untuk memaksimalkan keuntungan baik pada jangka waktu yang sebentar maupun yang lama. Adanya perbedaan biologi inilah yang menyebabkan keragaman pada setiap individu. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor genetik yang diwariskan oleh induk dan faktor lingkungan yang merupakan tempat di mana anak tersebut tumbuh. Selanjutnya saya ingin menunjukkan data yang sudah saya kumpulkan. Data ini merupakan bahan atau materi yang digunakan pada praktikum ini. Selanjutnya ada alat yang berupa kalkulator, alat tulis, laptop, dan juga handphone. Nah, metodenya yaitu data yang sudah disiapkan, yaitu berupa data produksi bobot lahir dan bobot sapi kambing, dihitung nilai heritabilitas 1, heritabilitas 2, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan juga repeatabilitas dalam kelasnya. Lalu nilai-nilai yang sudah didapatkan nanti akan diartikan dan dijelaskan secara rinci dalam perhitungan. Nah, pada tampilan layar sekarang yaitu merupakan data dan juga nilai dari data-data yang sudah saya hitung. Nah, pada sebelah kiri ini merupakan data yang saya rekapitulasi. Lalu selanjutnya ada data heritabilitas bobot lahir 1, heritabilitas bobot sapi 1, korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1, repeatabilitas antar kelas bobot lahir, dan juga repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Untuk menghitung nilai heritabilitas bobot lahir 1 sendiri menggunakan kolom bobot lahir 1. Selanjutnya, untuk heritabilitas bobot sapi 1 menggunakan kolom bobot sapi 1. Untuk nilai korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 menggunakan kolom bobot lahir 1 dan juga bobot sapi 1. Bobot lahir 1 ini merupakan nilai A atau X dan nilai kolom bobot sapi 1 menjadi nilai B atau Y. Nanti nilai ini akan dikalikan. Untuk repeatabilitas antar kelas bobot lahir menggunakan data bobot lahir 1 dan juga bobot lahir 2. Yang digunakan dua data karena repeatabilitas antar kelas sendiri hanya menghitung dua data yang ada. Selanjutnya ada repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Nah, di sini menggunakan kolom bobot sapi 1, bobot sapi 2, dan juga bobot sapi 3. Dikarenakan repeatabilitas dalam kelas menghitung keseluruhan data yang diperoleh. Nah, di sini saya sudah menunjukkan nilai heritabilitas saya, yaitu minus 0,44 pada bobot lahir 1 dan minus 0,24 pada bobot sapi 1. Untuk nilai korelasi genetiknya sendiri sejumlah minus 0,063. Nah, untuk repeatabilitas antar kelas bobot lahir yaitu sebesar 0,03
dan repeatabilitas dalam kelas bobot sapi sebesar 0,289. Nah, penjelasannya yaitu yang pertama, heritabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Hal ini sesuai dengan pendapat Balogh et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa heritabilitas adalah rasio keragaman genetik terhadap keragaman fenotip pada suatu karakter. Dari data yang sudah saya rekapitulasi, nilai heritabilitasnya pada bobot lahir 1 yaitu minus 0,44 dan pada bobot sapi 1 yaitu minus 0,24. Nilai heritabilitas sendiri memiliki rentang 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Tribudi et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas yang bernilai negatif atau lebih dari 1 menunjukkan ketidaktepatan pada metode yang digunakan. Pada heritabilitas yang saya hitung, itu kan merupakan nilai minus, jadi tidak akan pernah terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat Beatty pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa apabila nilai heritabilitas di luar 0 hingga 1, maka kemungkinan yang terjadi adalah adanya kesalahan dalam perhitungan dan pengambilan sampel serta terjadinya keseragaman. Nah, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi nilai heritabilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Kaswati et al. Tahun 2013 yang menyatakan bahwa perbedaan rata-rata berat diduga karena adanya faktor pejantan dan juga faktor lingkungan. Selanjutnya ada korelasi genetik. Korelasi genetik adalah hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Hal ini disebabkan karena adanya ekspresi gen antara lain suatu gen mengekspresikan suatu sifat. Hal ini sesuai dengan pendapat Telupere dan Katipana tahun 2014 yang menyatakan bahwa korelasi genetik adalah korelasi dari pengaruh genetik aditif atau nilai pemuliaan antara kedua sifat. Nilai korelasi genetik sendiri berada pada rentang minus 1 hingga plus 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati et al. Pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa nilai korelasi yang sempurna berada pada rentang minus 1 hingga plus 1. Dalam data saya, nilai korelasi genetik antara bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1 menghasilkan nilai sebesar minus 0,063. Nilai tersebut menandakan bahwa kategori korelasi yang dimiliki adalah negatif rendah dan hubungan tidak erat. Hal ini sesuai dengan pendapat Oktarina tahun 2016 yang menyatakan bahwa nilai korelasi genetik dapat dikatakan erat apabila nilainya mendekati minus 1 atau plus 1. Lalu, pada korelasi genetik juga dipengaruhi oleh dua faktor. Hal ini sesuai dengan pendapat Oktarina pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa faktor gen dan faktor lingkungan dapat mempengaruhi korelasi genetik. Yang terakhir ada repeatabilitas. Repeatabilitas sendiri merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisna et al. Pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa repeatabilitas adalah bagian dari keragaman fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik dan keragaman lingkungan permanen. Repeatabilitas terbagi menjadi dua. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulastri dan Hamdani pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas diestimasi dengan menggunakan dua metode, yaitu korelasi antar kelas atau interclass correlation dan korelasi dalam kelas, yaitu intra-class correlation. Pada data saya, didapatkan hasil nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 sebesar 0,03, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi 1, bobot sapi 2, dan bobot sapi 3 sebesar 0,289. Repeatabilitas sendiri memiliki rentang minus 1 hingga plus 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Lande et al. Pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas
berada pada rentang -1 hingga +1. Peluang ternak mengulangi produksinya akan dikatakan besar atau tinggi apabila hasil perhitungan repeatabilitas mendekati angka 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Habibur Rahman et al. Pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa jika mendekati nilai 1 menandakan semakin besarnya peluang ternak mengulangi produksi sebelumnya. Repeatabilitas juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal ini sesuai dengan pendapat Un et al. Pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa repeatabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor gen, baik gen tersebut aditif maupun kombinasi dari gen dominan, epistatis, dan juga lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.